Kita lanjutkan ya adik-adik semuanya, jaringan yang ketiga. Video sebelumnya kita sudah bahas epitel, otot. Yang ketiga yang selnya rapat, tidak punya matrik, itu adalah jaringan saraf. Nah, untuk jaringan saraf, jadi selalu ya di awal ini kita lihat dulu cirinya, karena kan memang dia dikelompokkan itu berdasarkan ciri, bisa ke fungsinya, bisa nanti posisinya. Kalau untuk jaringan saraf ini dia memiliki ciri khas, bentuknya itu seperti serabut-serabut, sering dibilang gitu ya, bentuknya serabut-serabut. Jadi suka dinamakan serabut saraf. Jadi nggak kotak, nggak bulat tuh ya, tapi berbentuk serabut atau panjang-panjang begitu. Nanti kita akan lihat bentuk dari sel-selnya. Nah, jadi kalau sudah bentuknya serabut-serabut itu berarti namanya adalah jaringan saraf. Nah, tentu berarti dia jadi agak lebih panjang bentuk selnya dibanding sel-sel yang lain. Maka ini mempengaruhi fungsinya. Fungsi dari jaringan saraf, karena dia serabut-serabut, bayangkan kayak kabel listrik ya, berarti dia bisa menyampaikan informasi. Jadi badan kita itu ada kayak kabel listriknya. Nah, cuma bahasanya tentu saja tidak menyampaikan listrik gitu, tapi menerima dan meneruskan rangsangan. Jadi misalkan kaliannya dicubit atau kalian melihat sesuatu yang menyedihkan melewati indera mata, maka ada efeknya air mata mengalir. Nah, itu kita namakan rangsangan, diterima oleh mata, diteruskan ke otak, otak lalu meresponnya dengan mengeluarkan air mata. Cuma bahasanya nanti di soal rangsangan itu adalah impuls ya. Nah, ini kalau ada sudah berikut ditemukan jaringan, dia menerima dan meneruskan rangsangan, sudah jelas itu adalah saraf. Kemudian kita lihat tadi katanya bentuknya serabut. Jadi bentuk selnya itu sebenarnya bagaimana? Ya, bentuknya serabut-serabut. Jadi bentuknya gimana nih? Nah, kita lihat di sini gambarnya. Jadi dia begini. Nah, ini kayak serabut-serabut begini. Jadi memang tidak bulat. Nah, seperti ini. Ya. Tangan-tangannya begini, nanti dia panjang begini. Ini bisa sampai 1 meteran di tubuh kita panjangnya. Nah, ini ada serabutnya lagi, ujung-ujung begini. Nanti disambung lagi di sini dengan saraf lainnya, jadi bersambung-sambungan. Ini inti selnya di tengah ini. Jadi bentuknya memang unik ya, beda sekali dengan bentuk jaringan yang kita lihat sebelumnya di video sebelumnya. Sehingga gambar selnya itu diberi nama-nama bagian jadinya, karena bentuknya seperti ini ada bagian-bagiannya. Misalnya bagian yang ujung-ujung ini diberi nama dendrit. Nah, yang tengah hitam ini tentu inti sel ya, tapi jarang ditanya. Nah, yang ini yang putih di sekelilingnya ini kita tunjuk di sini, bukan yang tengah hitam ya. Nah, ini adalah badan sel. Jadi kalau untuk memudahkan kalian memahami, ini bayangkan aja nih tangan ya. Nah, ini berarti dendrit. Nah, telapak tangan ini adalah badan sel yang nanti di tengahnya ada inti. Nah, maaf. Nah, kira-kira gitu bayangan dari badan sel. Kemudian yang panjang ini adalah akson. Namanya akson. Ujung-ujungnya ini suka diistilahkan dengan telodendrion. Ya. Kemudian ini saking panjangnya, berarti kalau ada informasi yang disampaikan ini harus cepat. Kalau ini ke sini kan cepat, tapi kalau ini sampai 1 meter kan harus cepat. Maka oleh tubuh ini diberi lapisan. Nah, lapisannya itu tidak rata ya.
Tapi ada tujuannya, dengan dia tidak rata seperti ini, lapisannya ini membuat nanti perubahan muatan listrik. Jadi memang ada muatan listriknya sel saraf, sehingga nanti informasinya meloncat sehingga cepat nyampe. Jadi kenapa kata itu loncat, biar cepat nyampe. Kalau jalan dia tambah lambat. Ya, oke. Nah, ini lapisannya namanya apa? Lapisan yang naik turun ini nanti namanya adalah mielin. Namanya disebut mielin. Kalian yang sarafnya pertumbuhan mielinnya kurang, ya berarti kurang loncatan informasinya, berarti ini nanti suka loadingnya lama. Jadi orang-orang yang kalian lihat pas dijelasin begini, apa ya? Wah, itu berarti mielinnya nggak bagus. Nah, kemudian ini bagian yang tidak ditutupi mielin, ini diistilahkan dengan nodus Ranvier. Jadi berdua bekerja sama untuk mempercepat rangsangan, diistilahkan nodus Ranvier. Kemudian ternyata sel-sel saraf ini berdasarkan posisinya di mana di tubuh, dia memiliki nama bermacam-macam. Ya. Jadi dia ada yang dari luar, dari organ, dari alat indera mau masuk ke otak, ada yang kerjaannya gitu, tukang lapor gitu ya. Ada yang kerjaannya menerima perintah dari otak. Ada yang di dalam otak itu sendiri, dalam otak kita juga ada seperti ini. Sehingga sel-sel saraf ya, sel-sel saraf dibagi menjadi 3 macam. Ini kayak bahasa Inggris nih, smoke, tapi jadi semuk. Nah, ya. Semuk. Ini semuk ya, jadinya gitu ya. Oke, jadi yang pertama sensori. Jadi ada jenis saraf yang namanya kita bilang sensorik. Ada jenis saraf yang kita sebut kelompok motorik. Ada yang jenis saraf kita sebut kelompok konektor. Atau bahasa lainnya ini interneuron. Nah, fungsi-fungsi dari bertiga ini berbeda-beda seperti tadi Mbak sampaikan, berdasarkan posisinya di mana. Untuk sensorik dia adalah gerbang terdepan. Nah, aja sensor. Kalau sensor mobil dia menyensor, oh ini mau deket nih ke benda yang mau ditabrak. Sama di tubuh kita juga ada sensornya. Ada saraf sebagai penyaring pertama, pemberitahu pertama, berarti tukang lapor ke otak. Lebih tepatnya tugasnya adalah membawa rangsangan yang dari alat indera. Alat indera itu nanti kita sebut namanya reseptor. Jadi apapun yang kita terima di tubuh pasti alat indera dulu ya yang menerimanya. Nah, lalu nanti oleh alat indera informasi yang dia dapatkan dibawa oleh sensorik dan itu dilaporkan ke pusat saraf. Jadi kalau ditanya apa fungsi dari sensorik, membawa rangsangan dari indera ke pusat saraf. Yang pusat saraf itu bisa saja otak, bisa saja nanti sumsum tulang belakang. Nanti pas materi sistem saraf akan lebih kita bahas mendalam ya. Berarti dia posisinya antara indera dan otak. Iya, posisinya antara indera dan otak. Misalnya kalian diberi cubitan, diterima oleh kulit, maka dialah yang ngelaporin ke otak. Otak, nih kulitnya kena cubitan nih. Apa yang harus kita lakukan? Tuh, misalnya ya. Kemudian motorik adalah kelompok saraf yang menerima perintah dari otak. Ya, jadi dia menerima perintah dari otak. Berarti di sini jadinya terbalik, dari otak atau pusat. Pusatnya tadi 2 ini ya, otak sama sumsum tulang belakang. Dari pusat dia akan bawa perintah, kemudian dia akan menggerakkan tubuh-tubuh kita yang memang akan menanggapi rangsangan. Kita bilang namanya efektor. Jadi misalnya nih tadi kita dicubit oleh sensorik, dilaporin ke otak ini cubitan. Nanti otak nolak, oh ini tidak bisa dibiarkan. Oke, kamu tangan
saya perintahkan kamu bergerak. Nah, yang menerima perintah tangan supaya menggerakkan tulangnya itu adalah motorik. Saraf motorik membawa perintah dari otak untuk menggerakkan tangan. Jadi organ tangan yang di dalamnya ada tulang, yang di dalamnya ada otot, itu kita namakan penerima efek dari perintah otak, sehingga namanya efektor. Jadi ingat, kalau sensorik membawa rangsangan masuk otak, kalau motorik membawa rangsangan keluar dari otak. Bisa juga begitu. Nah, konektor ini adalah tentu saja saraf yang di dalam pusat ini, karena dia perantara antara sensorik dengan motorik di saraf dalam otak, dalam pusat saraf ya, atau saraf pusat, pusat saraf pusat sama, yang berarti dia penghubung ya, kan koneksi itu penghubung, berarti kita sebut dia sebagai penghubung sensorik, penghubung sensorik dengan motorik. Nah ya, oke ya, itu untuk jaringan saraf. Nah ini kalian ingat lagi cirinya, fungsinya, bentuknya, dan bagian-bagian dari sel sarafnya, serta macam-macam nama-nama sel saraf berdasarkan posisinya di tubuh ya. Kita lanjutkan video berikutnya untuk jaringan yang punya matriks. Oke, mudah-mudahan adik-adik